wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin wa imamul muttaqin wa habibur rabbil alamin wa rahmatul lil alamin. Wa sallallahu wa sallamu wa barakatuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Yang terhormat panitia dan dewan juri, yang saya hormati para alim ulama, dan yang saya hormati kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dalam ceramah ini saya mengambil tema yaitu urgensi pendidikan agama Islam untuk membangun karakter generasi milenial dalam menghadapi perkembangan zaman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, berupa nikmat ilmu, iman, Islam, ihsan, nikmat kesehatan zahir dan batin, nikmat hidayah dan taufik, serta nikmat ilmu dan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Rasulnya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada pembela kebenaran, penghapus kebatilan, penghilang kebodohan, serta penerang kegelapan, yaitu junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para penolong-penolongnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya, serta kepada semua umatnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab akibat yang baik, kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan dan kemuliaan dan surga dijanjikan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saya berwasiat khusus untuk diri saya dan umumnya kaum muslimin wal muslimah, marilah kita semuanya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan serta merealisasikan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita semua, serta wajib menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah kepada kita semua. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kamu berada, di waktu malam, di waktu siang, di waktu kaya dan di waktu miskin, pokoknya di mana saja kamu berada, maka kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak tahu ilmu takwa dan ilmu agama Islam. Sebab orang yang beramal dan beribadah tidak dengan ilmunya, maka amal dan ibadahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tetap orang tersebut berada di dalam kerugian di dunia dan kerugian di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ilmu imamul amal, yang artinya ilmu itu adalah pemimpin amal. Jadi beramal dan beribadah itu wajib mengikuti
ilmu-ilmu agama Islam, supaya kita tidak berada di dalam kerugian di dunia dan kerugian di akhirat nanti. Dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Asr surat yang ke-103 yang berbunyi wal asri, yang artinya demi masa hidup di dunia dan masa hidup di akhirat nanti. Innal insana, sesungguhnya manusia yang berada di dunia ini lafi khusrin, demi berada di dalam kerugian di dunia dan kerugian di akhirat nanti. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan berada di dalam kerugian di dunia dan kerugian di akhirat nanti. Wa amilus solihati, dan orang-orang tersebut setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian orang-orang tersebut beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang tersebut wajib wasiat mewasiati, saling nasihat menasihati dengan iman dan dengan hak kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan orang-orang tersebut wajib saling wasiat mewasiati dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Jika kita tidak ingin berada di dalam kerugian di dunia dan kerugian di akhirat nanti, maka syaratnya ada 4. Syarat yang pertama yaitu orang-orang tersebut wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, orang-orang tersebut wajib beramal soleh. Syarat yang ketiga, orang-orang tersebut wajib wasiat dan saling wasiat mewasiati, saling nasihat menasihati dengan iman dan hak kebenaran. Dan syarat yang keempat, orang tersebut wajib saling wasiat mewasiati, saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Tetapi tidak mungkin kita bisa mendapatkan 4 syarat tersebut kalau tidak dengan ilmunya, maka ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal ibadahnya seperti malaikat, dan tetap saja orang tersebut berada di dalam kerugian di dunia dan kerugian di akhirat nanti. Sebab sabda Nabi Muhammad SAW, al-ilmu imamul amal, yang artinya ilmu itu adalah pemimpin amal. Jadi amal apa saja wajib mengikuti ilmu-ilmu agama Islam. Dan sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, yang artinya mencari ilmu pendidikan agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat, maka hukumnya wajib kepada setiap orang Islam laki-laki dan kepada setiap Islam perempuan. Sebab orang-orang yang berada di dalam kerugian di dunia dan kerugian di akhirat nanti, maka mereka adalah orang-orang yang hanya belajar ilmu-ilmu pengetahuan umum saja, sedangkan ilmu-ilmu agama Islam mereka tidak mau belajar dan tidak mau mengetahuinya. Kesimpulan dalam materi ceramah ini yaitu bagaimana caranya agar kita bisa membangun karakter generasi milenial dalam menghadapi perkembangan zaman, yaitu dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, maka marilah kita meningkatkan, merealisasikan dan mengamalkan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan umum, supaya kita tidak berada di dalam kerugian di dunia dan kerugian di akhirat nanti, dan supaya kita bisa mendapatkan keuntungan, kemenangan, kesuksesan dan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan ceramah kali ini mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, mohon maaf, jangan simpan di lemari. Bila ada kata yang salah, mohon maaf, jangan simpan di hati. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.